Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Regina Yuniar dari 10 MIPA 2 nomor absen 35. Saya akan mempresentasikan tentang bakteri. Pengertian bakteri. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Bentuk bakteri. Berdasarkan bentuknya, bakteri dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Bakteri bentuk batang atau basil, 2. Bentuk bulat atau kokus, dan 3. Bentuk spiral atau spirilium. Perbedaan bentuk pada bakteri maupun koloninya ini umumnya dipengaruhi oleh beberapa hal seperti umur, arah pembelahan, serta faktor pertumbuhan. Bentuk bakteri kokus. Bentuk bakteri kokus dibagi menjadi 6, yaitu 1. Monokus. Monokus adalah sel bakteri kokus tunggal. 2. Diplococcus. Diplococcus adalah 2 sel bakteri kokus yang berdempetan. 3. Tetracoccus. Tetracoccus adalah 4 sel bakteri kokus yang berdempetan berbentuk segi 4. 4. Sakina. Sakina adalah 8 sel bakteri kokus yang membentuk kubus. 5. Streptococcus. Streptococcus adalah lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan membentuk rantai. 6. Staphylococcus. Staphylococcus adalah lebih dari 4 sel bakteri kokus yang berdempetan seperti buah anggur. Bentuk bakteri basil. Bentuk bakteri basil dibagi menjadi 3, yaitu monobasil. Monobasil berupa sel bakteri basil tunggal. 2. Diplobasil. Diplobasil adalah berupa 2 sel bakteri basil yang berdempetan. 3. Streptobasil. Streptobasil adalah beberapa sel bakteri basil yang berdempetan membentuk rantai. Bakteri Spirilia. Bakteri Spirilia dibagi menjadi 3, yaitu 1. Spiral. Spiral yaitu bentuk sel bergelombang. 2. Spiroseta. Spiroseta yaitu bentuk sel seperti skrup. 3. Vibrio. Vibrio yaitu bentuk sel seperti tanda baca koma. Struktur bakteri. 1. Lapisan lendir atau kapsul. Berfungsi sebagai lapisan pelindung dan mempertahankan kelembaban sel, membantu meletakkan diri pada substrat dan menunjukkan virulensi saat suatu bakteri. 2. Dinding sel. Berfungsi untuk melindungi sel supaya tidak mudah rusak di daerah yang mana terdapat tekanan osmotik yang lebih kecil, dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. 3. Membran sel plasma. Berfungsi untuk melapisi sitoplasma dan mengontrol pergantian zat yang ada pada sel dari zat yang berada di luar sel. 4. Pili. Berfungsi untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjungsi. 5. Flagella. Berfungsi untuk alat pergerakan. 6. Sitoplasma. Berfungsi sebagai wadah berlangsungnya reaksi metabolisme sel. 7. Klorosom. Berfungsi untuk mengadakan fotosintesis yang cuma mampu dilakukan di bakteri fotosintetik. 8. Ribosom. Berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. 9. Nesosom. Nesosom memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Menghasilkan energi. 2. Membentuk sel dinding baru saat pembelahan sel. 3. Menerima DNA saat konjugasi. 10. Nukleoid. Nukleoid adalah nukleus semu, tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. 11. Plasmid. Berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. 12. DNA. DNA memiliki 2 fungsi, yaitu 1. Materi genetik yang sebagian besar untuk penentu sifat metabolisme bakteri. 2. Menentukan sifat fertilitas, protagen, serta ketahanan terhadap suatu antibiotik. 13. Granula dan vakula gas. Berfungsi untuk tempat simpanan cadangan makanan maupun senyawa lainnya yang diproduksi.
14. Pilus atau Fimbria. Pilus atau Fimbria memiliki dua fungsi, yaitu 1. Mendukung bakteri yang melekat di sebuah medium tempat hidupnya. 2. Menempelkan diri dengan sel bakteri lain. Dengan demikian, bisa berlangsungnya transfer DNA di saat terjadi konjugasi. Reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri ada dua, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. 1. Reproduksi aseksual, disebut juga reproduksi vegatif, terjadi dengan 3 cara, yaitu 1. Pembelahan biner melintang, 2. Pertumbuhan tunas, dan 3. Fragmentasi. 2. Reproduksi aseksual, terjadi dengan 3 cara, yaitu 1. Konjugasi, 2. Tranduksi. Tranduksi dibagi menjadi 2, yaitu tranduksi umum dan tranduksi khusus. 3. Transformasi. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.